كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Luar biasa itu. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cerdik pandai, orang tua kami, sanak saudara kasadonyo, sanak family yang hadir, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, rahimakumullah. Karena banyak mama-mama kita di siko, dan niko adalah kegiatan takziah kita, tanda kita bersaudara yang lebih kuat dan lebih kokoh. Mudah-mudahan persaudaraan ukhuwah kita ini selalu terpelihara dan terjaga, dan kegiatan kita ini mudah-mudahan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Kembali kita diingatkan, kafa bil mauti wa'izah. Jadikanlah maut itu, kepergian sanak saudara kita, famili kita itu sebagai pelajaran. Orang kampung mengecehan guru dan indak mengecek. Nah, itu lenyutuh maut. Maut itu adalah sesuatu hal yang pasti, tidak bisa dihindarkan, tidak bisa dielakkan, walaupun kita kemana saja lari. Walaupun kita masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, tidak bisa kita menghindarkannya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah bagaimana kita selalu mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk yang namanya kedatangan maut itu. Jadi ternyata persiapan diri kita ini adalah sangat-sangat ditentukan di alam dunia ini. Bu, lama ngantuk, Bu? Ya. Kau ada nak tanya, Bu? Kita dah lama. Nah, jalan sudah ya. Hari lah jam 8:30. Apa yang harus kita siapkan? Kata Rasul bahwa yattabi'u maitun salasun. Hadis itu sering kita sampaikan. Ada 3 yang mengiringi jenazah ke pintu kubur, tak kalah kalau awak meninggal dalam keadaan normal. Ahluhu, keluarga, orang kampung, sanak famili, handai tolan, anak baranak, bako babesan, 100 andan pesemandan, sekian suku. Kalau dewak di Papua berapa suku? 5. 100 orang 5 suku. Ikut sama-sama tu. Kemudian yang kedua, wa maluhu harato. Wah, ada mobil, kendaraan, banta, kasur, baik sadonya. Fayarji'u isnani, kata Rasul. 3 yang mengantarkan awak kembali balik pulang, dan 2. Mana yang 2 itu? Ahluhu, keluarga, orang kampung, orang banyak tadi tu. Balik pulang balik tu. Sayang-sayang suami jo istri, ndak ada yang berani masuk dalam kubur. Kalau ada berani itu namanya bunuh diri, ndak boleh pula itu. Sayang-sayang awak anak dengan orang tua, tidak ada yang sampai, cuma hanya sampai kepada makom itu. Balik pulang lagi. Wa maluhu harato, yang sama-sama tadi. Wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1. Apa itu? Wa amaluhu, amal soleh. Itulah hebatnya kajian takziah awak ko. Jadi sebenarnya takziah ko dan awak lakukan kini ko, di samping kita datang ke sini sebagai amal soleh, kita juga ada proses ilmu. Itulah ilmu tu, itulah ceramah tu. Karena kadang-kadang ada nanti baca di awak kitab, ada yang indah. Kadang ada tadangah di awak, kadang indah. Kadang awak ada ragu bagai. Dalam kegiatan ceramah itu, maka disampaikanlah dalilnya, ketentuannya, hal-hal yang sangat bagaimana kegiatan-kegiatan dalam kita menghadapi kondisi yang akan datang. Jadi oleh sebab itu sangat luar biasa. Jadi kegiatan takziah itu pada penanya tetap kita laksanakan agar kita ada proses keilmuan di situ. Wa amaluhu,
amal soleh. Bila amal soleh itu tempat hanya satu. Jadi apa? Bonusok. Udah tawakal enggak? Enggak. Oh, enggak ada. Nyumudo. Jadi kapan kita melaksanakan amal soleh itu tempat hanya satu, dunia ini. Tidak ada tempat yang lain. Kalau kita lah beranjak nanti ke alam kubur, tidak ada ceritanya lagi. Kata. Kan itu hadis itu sering tuh. Idza matal insan, ada juga menyatakan idza mata ibnu Adam, kata terputus. Apabila meninggal manusia, maka terputus segala-galanya. Nah, terputus itu amo kasihnya tuh bahwa orang dulu sewaktu dia masih hidup rajin dia sholat, tak kala dia wafat dia tidak bisa sholat lagi, disolatkan. Nah, tuh. Tak kala dia dulu rajin puasa sewaktu hidup, tak kala udah meninggal tidak bisa puasa lagi, kata terputus. Tidak bisa. Amal kegiatan yang semasa hidup dikerjakan tidak boleh doh, habis, terputus. Illa min salasin kata Rasul, kecuali 3. Yang mana yang 3 itu? Pertama, yaitunya al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudaranya sedang takziah, tularkanlah ilmu yang bermanfaat. Biarkan awak, ka istri awak, ka teman-teman, kasih saja ilmu agian yang bermanfaat. Ilmu tu amalkan, nanti amal dan kebaikan tu mengalir ke awak. Walaupun awak terbaring di alam barzah, itu tidak ada hijab itu, tidak ada dinding yang menghalangi dah. Terus contoh, kalau ada ibu-ibu muda ataupun bapak-bapak yang punya awak anak bayi, anak kete ataupun cucu baru, kau dapat awak yang muajan Al-Fatihah kadang-kadang kau. Tuh orang mu kan lu pandai itu dah. Kan mai kuian baru dah. Awak kau dapat muajan, awak sebagai ayah, awak sebagai mandi, awak sebagai neneknya, kakeknya. Al-Fatihah tu selalu dibaca, pasti itu. Tadi tu mari kita buka acara kita ini dengan Al-Fatihah atau Bismillah gitu kan. Tu setiap itu mengalir terus. Tidak ada yang hijab yang menghalangi. Bara dalam sholat bara dibaca tu. Kegiatan-kegiatan bara dibaca tu. Beko nyuajan lo ke orang lain. Ngalir terus baranya. Nyuajannya terus. Itu namanya MLM. Multi level marketing di dalam amal soleh. Itu sangat luar biasa tuh, ilmu yang manfaat. Itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Apa saja? Mungkin ada kita ngajarkan bawa motor, pandai dia. Bawa mobil, pandai dia. Nanti diajarkan, itu ngalir kebaikan terus. Atau ilmu dagang, ibu-ibu ilmu membuat kue gitu kan. Jangan sampai pilih karya yang lawa. Ini tempat lain ada tuh. Ajar membuat kue anu tu cian. Kau sejuta lesnya kau. Contoh gitu kan. Siko ada. Itu tidak boleh. Ilmu itu adalah karunia Allah. Berikan. Gitu. Jadi oleh sebab itu, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa lagi? Waladun solihun yada'ulah. Anak yang soleh. Ingat, anak itu ada 2. Ada anak secara jasad dia, anak awak, anak kandung awak. Kita yang melahirkannya, seorang ibu, kita ayahnya. Dan ada juga anak-anak didik generasi awak. Bapak ibu dosen di kampus, ajarkan yang kebaikan. Bapak ibu guru di sekolah, ajarkan yang baik-baik. Selagi nanti yang diamalkan itu nanti akan mengalir terus. Apalagi kalau anak awak dia sholat, maka kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan mengalir kepada kita. Kan sangat luar biasa itu. Dia baca Al-Quran. Baca Al-Quran bukan hanya tak kalau takziah gitu kan, tapi kapan dan di mana saja. Ini sangat luar biasa. Itu yang awak pelihara taruh, awak tanamkan. Maka waladun solihun, anak-anak yang soleh. Doa itu bahasanya bukan hanya mengangkat tangan, bukan hanya doa siap sholat, tapi apapun yang dilakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu mengalir pada orang tuanya. Sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu, anak-anak yang soleh, mari
bagaimana jangan sampai kita abaikan. Dan ketiga, sedekah jariyah. Jadi maka perbanyaklah kebaikan ke musola, ke tempat-tempat orang baca Al-Quran, ngaji. Apa contoh yang mudah? Contoh ibu-ibu atau bapak-bapak, kita ada duit beli Al-Quran 1 gitu kan. Cari anak atau tempat ngaji atau MDA atau TPQ atau pondok-pondok yang butuh Al-Quran, agian kayaknya dibacanya terus itu. Rumah tahfiz itu kan sangat luar biasa itu. Makanya kata awak tuh rumah tahfiz tuh ada datang-datang, kadang pakai mobil, kadang pakai motor gitu kan, bulan puasa, di luar puasa. Pak Ustadz, kami ada titipan sedikit. Ada dari SMA 5 ini ada, kemarin datang alumni SMA 5 itu. Ini ada Al-Quran untuk anak-anak tahfiz itu kan. Alhamdulillah dibaca di anak. Kemarin dari Al-Kamil di Purui itu ada 1 juta dia untuk Al-Quran. Belikan untuk Al-Quran supaya Al-Quran itu mengalir kebaikannya kepada orang. 1 huruf dibaca, Masya Allah, 1 huruf saja, bikulli harfin, dilipat gandakan dari tiap-tiap huruf. Itu hadis dari Rasul itu. Man qara'a min kitabillah, dari siapa yang membaca dari kitab Allah, falahu hasanah, satu kebaikan begini. Bikulli hasanatin, kebaikan itu dilipat gandakan. Saya tidak mengatakan kata Rasul alifun harpun, alifun 1 huruf itu, walakin akan tetapi alifun harpun, walamun harpun, wabimun harpun, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kan sangat luar biasa tuh. Al-Fatihah sebaru 1 tuh. Wah, kan begitu kebaikan dilipatkan dia tuh. Nah, gitu. Jadi sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada rezeki hawa, berikan. Karena itulah nangka di awak nantinya sebagai sedekah jariyah yang mengalir terus. Atau ke masjid berinfak gitu kan, ke musola, ke panti-panti, ke rumah tahfiz. Jangan ke tempat-tempat yang maksiat. Tidak boleh. Itu musibah juga begitu. Gitu. Atau ke tempat-tempat hal-hal sifatnya yang ada di sana membesarkan, melihara yang anak-anak dalam pendidikan keagamaan. Ini dalam rangka kita bagaimana supaya yang kita lakukan itu tetap mengalir sebagai nilai kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, bahwa ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak-anak yang soleh itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali kita dambakan sebagai orang tua. Nah, kau tanya Bu boleh? Ngantuk anak? Boleh. Ibu ya gua. Ibu ada kek sekolahnya. Boleh Pak? Oh ada kek sini. Gitu ya. Berarti kami sana jauh ya. Baik, yang tadi itu yang protokol tadi itu tuh cucu ibu tuh, cucu angku tuh. Kok makanya tuh angku kuda saya tuh Mas. Nah, dia pulang dari Alhamdulillah, Masya Allah, suara beliau sangat merdu, lancar bacaannya, qiraannya hebat. Pelihara tadi. Nah, setiap bacaan Al-Quran yang abang baca tadi, kapan saja itu mengalir kebaikan kepada beliau. Itu nenek ya? Nenek. Nah, gitu. Kalau di kampung-kampung, guru ngaji. Masya Allah, luar biasa. Jangan gengsi guru ngaji. Mau ngaji guru ngaji itu. Sampai gini guru ngaji ya. Di rumah mau jangan ngaji mah. Nah, gitu. Anak-anak. Jadi oleh sebab itu, kebaikan itu sangat, coba Bapak Ibu mungkin awak kini kok sama-sama tahu lah, sampai ke KWE awak masing-masing itu kan. Cari anak-anak Palestina itu, ketik-ketik itu kadang-kadang kuat tuh. Wah, Al-Quran sisi kepala kan luar biasa tuh. Suara pandai Pak. Suara pandai nak. Bahasa Arab boleh gitu kan. Nyala bahasa Inyo saya gitu kan. Bantu aye lalu tu kan. Al-Quran kan luar biasa itu. Tidak sama Al-Quran bahasa Arab tu doh. Al-Quran itu mukjizat kalam Allah gitu kan. Kan hebat tuh. Jadi makanya tanamkan ke anak-anak awak, cucu-cucu awak, generasi-generasi awak. Kalau ada anak awak di cucu awak di rumah kau 5 orang, enggak seorang saja di hafiz Quran. Usahawan. Karena nanti ada 10 yang akan diselamayannya dalam riwayat. 10 itu luar biasa. Ayah mande siapa itu kakek nenek apa kau 10 mama
Kalau mama lah yang perhatian gunakan lo kah? Gitu. Tante, pokoknya 10 nyo salamayan tuh. Luar biasa. Ada syafaat Quran namanya tuh. Lain dapat dekat Ustaz. Dapat. Cucu beliau. Alhamdulillah luar biasa. Makanya jangan sampai di rumah tu terjadi namanya hal-hal yang tidak beliau inginkan. Yang beliau inginkan itu adalah di rumahku rukun, damai, aman, selalu ada kebaikan, sholat gitu kan. Jangan baku cika. Cika tu, cika tu kan puan tu. Jari buik saya dalam rumah tu, supaya rumah tu dijadikan sebagai rumah-rumah yang selalu menimbulkan dan memunculkan ketenangan dan kedamaian. Ini ada bahasanya dalam ilmu tauhid itu ilmu tauhid. Contoh anak ketek kok kalau meninggal hanya bisa tersisa enggak? Bangkit enggak? Ini masih belum balik. Tuh. Ini masih belum balik, masih ketek, bro. Bisa tersiksanya. Diazab yang indah. Ibu baca nanti dalam kitab Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dijelaskan itu. Tersiksa itu mukasinya ndak sanang ayah, ndak nyaman ya do. Dia rasa neraka rumah kau masnya. Padahal ndak ada neraka sih kau dah. Orang tuanya ndak ikhlas, orang tuanya ndak redo. Di rumah tu ndak tenang. Tersiksanya. Padahal dia masih kecil kan? Ndak nyaman ya do. Itu makasih ya. Bukan diazab. Kalau azab tu lah lain cerita, sudah balik berakal. Tapi mau diawak aku lapak tu. Azab lo gitu. Tapi kalau ukuran dia nyaman atau tidak nyaman, dia tersiksa. Maka agilah ketenangan dan kenyamanan itu. Paham ibu ya? Ini seketik tipis itu, bedanya itu. Jadi oleh sebab itu, maka hal-hal yang seperti itu kita jaga. Jadi bawa kalau ada yang meninggal, menangi boleh, nan tidak boleh ditangisi. Kita asredo, yo maratok tu maratok marawang-rawang menapi-napi dado. Nyo kalau ndak redo, ada hadis kursi Allah menyatakan malam tardo biqadai, siapa yang ndak redo atas qadaku, ketentuanku, ujianku, walam yasbir ala balai, ndak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku, apa kata Allah? Fal yakhruj min tahtis sama wati wal ard. Diusia silakan keluar dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Kamu apa kepai? Kamu apa kepai? Ndak ada pilihan, ndak ada. Harus redo, harus syukur, harus sabar. Kalau sabar tadi itulah abang lah bacaan tadi itu. Innallaha ma'asa. Kita perhatikan itu tuh. Coba ada kata-kata di situ, apa arti itu innallaha ma'asabirin? Allah bersama orang yang sabar. Ingat ada kata ma'a di situ. Ma'a basarato, bersama. Ada yang menerjemahkan kan inna ma'al usri yusra. Seperti itu. Sesudah ada kemudahan. Itu kurang pas tuh. Sabarnya bukan ba'da di situ, tapi ma'a. Bersama kesulitan ada mudahan. Kalau sulit pasti mudah do samping itu. Kalau kita sabar, Allah di samping awak. Itu pahamnya. Ya Bu ya, kan ada ma'a di situ. Bukan ba'da. Kalau ba'da sesudah kesulitan ada kemudahan. Tentu merasa iwak dulu. Ternyata tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama orang sabar ada Allah. Makanya kalau dalam kajian ilmu tauhid, sabar itu wajib. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari yang kita senangi dan juga yang tidak kita senangi. Kalau yang tidak awak senangi rasanya mungkin bisa ada meninggal, ada kecelakaan, dan mungkin kita sabar gitu. Tapi kadang-kadang dari yang kita senangi kita tidak sabar. Itu yang susah. Itu yang susahnya. Dapat nikmat umbar-umbar. Ada anak cie lah 2, lah 3 hilang. Tidak ada syukur lah dah. Tidak ada sabar lah dah. Bagaimana? Akhirnya anak tu tidak diurus, tidak diperhatikan pendidikannya, arahnya kemana.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, awak kok akan dihisap nantinya tentang anak awak. Pasti. Tentang anak-anak awak tu Allah akan minta pertanggungjawaban. Saja pendidikan dia kayaknya. Di mana saja nyo dididik. Akan diminta itu. Sama. Semuanya sama. La tazalu maqdama 'abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Umur awak akan ditanya, akan dihisap. Bara umur. Umur terakhir itu bara 80. Kama saja 80 itu pegunungan. Gitu. Kama banyak duduk di muka TV, main WE atau ke rumah saji menangah kajian. Nyonya akan dihisap nanti itu. Hati-hati itu. Sadu awak pasti ndak akan lepas itu. An malihi, harato. Kalau harato ko dua, kalau umur ciknya. Kalau umur ko, kemana umurmu? 80 tahun, 50 tahun. Kama di pegunungan. Kan ada itu. Sementara harato dua. Min aina iktasabahu, dari mana didapat? Wa inna anfaqahu, kama di pegunungan, buku belakang. Sumbernya, kama pegunungan. Awak ada piti, kama pegunungan. Awak ada mobil, kama pegunungan. Awak ada motor, kama ada pegunungan. Bapak-bapak, ibu-ibu ada handphone untuk aku noy. Atau main WE saya, main Facebook saya. Hati-hati itu. Makanya kita manfaatkan untuk YouTube. Setidaknya itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ada Facebook masjid banyak itu tuh. Kan ada kita pengurus masjid, beberapa masjid itu kan. Kalau bulan Ramadan kok ada 7 masjid yang diurus tuh. Ada TikTok, masuk ceramah. Setidaknya itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Ada Twitter, masuk. Boleh. Ada Instagram, masuk. Ini kadang-kadang kan, nggak boleh TikTok tuh, itu kan banyak dosanya situ. Kalau dosa masuk nanti yo. Kalau ibu buka nanti TikTok ibu tuh ceramah dalam itu. Instagram ibu ceramah itu lah. Jadi oleh sebab itu manfaatkan harato yang dititipkan oleh Allah. Karena Allah nanti akan tanya, akan hisap. Al-Quran, ada enggak Al-Quran? Ada Al-Quran dalamnya, baca enggak? Gitu caranya. Ini kan lah banyak teknologi itu tuh. Ini manfaatkan. Fasilitas lado diagih dari Allah, tinggal awak memanfaatkannya selesai. Di zaman Nabi kan tak ada kok. Kalau zaman Nabi kan bisa saja nanti Rasulullah nelpon kemari gitu kan. Gitu kan. Kata apa lah masuk, yang lain. Gitu. Ternyata belum. Kapan umat akhir zaman dikasih ini? Maka manfaatkanlah untuk jalan yang Allah redho. Itu yang penting. Bapak Ibu jemaah taziah rahimakumullah. Jadi kok diantang nama panjang, cak dipuntan singke, diambil saja dan peguno. Ya mak. Aku mama mu dosiko. Silakan kalau ada ibu-ibu yang bertanya. Kemudian pesan bahwa sering di mana-mana kita sampaikan, adab kita ziarah kubur itu perlu diperhatikan. Satu, baca salam. Jadi ke kuburan tuh, sampai di kuburan tuh baca salam Bapak Ibu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau ada nampak jangan silakan. Kalau tidak sampai situ deh. Kalau nampak jangannya kok yaufirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Tunjukin itu. Semoga Allah mengampuni kami juga kamu. Kami akan mengikutimu. Kamu telah menolong kami akan menyusul. Itu bahasa awaknya. Dan kedua, jangan banyak canda tawa di kuburan tu, di makom tu. Kemudian termasuk jangan duduk di atas kuburan. Itu yang banyak-banyak. Makanya dalam takziah sampaian. Kalau di situ tegur pokoknya panen biasanya. Mengawal kami lo ngali kubur tadi, nak kali biasanya. Itu bandingnya wak di ya. Tapi kalau dalam takziah kau kan bakat tombol kan. Hanya mimbar tempat cik demo gitu kan. Bisa mau sampaian. Bapak Ibu, daripada duduk di atas kuburan, silakan buka kitabnya. Lebih rancak duduk di atas baru api yang sedang ange. Dalam kitab Riyadus Shalihin, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada kitab-kitab hadis yang menjelaskannya. Baru api yang sedang hidup, ada dua situ, ange dingin.
mengalaka ke tepung tu kau. Coba lah. Ange, pasti ange. Mode itu lebih rancak duduk situ daripada duduk di kuburan. Tu adab namanya itu. Karena di situ ndak rumah awak do. Rumah beliau tu. Rumah awak soalah. Itu adab namanya itu. Coba sampai berkunjung ke rumah bapak ibu, ndak beradab bodoh. Baik kira-kira. Kemarang duduk sampai. Pasti bapak ibu berang. Iya kan? Itu ke malam. Makanya pakai adab-adab yang seperti itu. Perbanyak zikrul maut, ingat akan kematian. Itu tujuannya. Pada dasarnya dulu perempuan itu dilarang itu ziarah kubur tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan diri. Tapi karena ada tuntutan dari kaum wanita, namanya emansipasi, apa? Emansipasi. Tidak nak ngentuk ibu dia. Emansipasi. Maka apa kata Ummul Mukmin? Ya Rasulullah, kami juga ingin ikut ziarah kubur, ingin mengingat kematian, ingin banyak macam lah gitu kan. Kata Rasul, silakan kalau untuk itu. Tapi kalau untuk apa yang menangis-nangis tidak boleh. Gitu. Jadi itu adab-adab ziarah kubur. Kalau tidak ada tampik lah doh, tagak saya. Kan tidak harus duduk doh. Tagak saya wak. Kayak ditunggu hitam tu lah bakinci sedoh itu. Di mana kanu tu. Kan ada istilahnya melangkahi awak. Silakan. Tidak ada, kalau tidak ada jalan mengeliling ke UNP kan mungkin gitu kan. Jauh lah. Maka tetap kita punya adab. Baca salam. Itu namanya kita beradab dan beretika. Di dalam agama kita seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, ada yang dilarang ditanya, boleh? Silakan. Kalau enggak, pas jam 9. 30 menit. Iya 30 menit. Ayo, ini rekaman ada tuh. Lah di kode kameramen. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho, lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak turunan kita semoga dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyampaian nombor tadi, doa kau. Dalam penyampaian nombor tadi, Ustaz Sogir. Doa lebih panjang lah doa. Jadi dalam penyampaian nama tadi mungkin kau indak pada tampilnya Bapak Ibu mohon dimaafkan tasinggung dek kanai yang indak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memberikan tetap perlindungan dan hidayah kepada kita bersama. Kemudian Bapak Ibu tolong doakan saudara kita yang di Palestina. Karena mereka itu adalah sebagai benteng kita umat Islam, benteng pertahanan Islam. Nggak ada kata kunci lain itu benteng pertahanan Islam. Kalau jebol itu dapat dikuasai, tidak tertutup kemungkinan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Masjidil Madinah akan menjadi sasaran. Hati-hati, intelijen Islam itu tidak bisa dikicuh. Jadi oleh sebab itu benteng pertahanan. Beliau mempertahankan di sana saudara kita bukan milik pribadi, tapi milik umat Islam sedunia. Itulah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu banyak kemuliaannya. Kalau ingin Ibu buka saya di YouTube, itulah banyak dulu sampaian tuh. Sangat luar biasa. Nabi situ ada sebalik orang diutus. Ya Allah, kitab saja situ 3. Kiblat pertama, tempat yang berkah. Dalam Al-Quran ada semuanya itu. Jadi sangat luar biasa. Nabi Isra Mi'raj dari situ. Masjid kedua dibangun di bumi. Sangat luar biasa. Tidak bisa main-main Masjid kedua. Masjid pertama Masjidil Haram, kedua Masjidil Aqsa. Jarak pembangunannya 40 tahun. Sudah ada dalam kitab semuanya. Jadi doakan saudara kita, mudah-mudahan dia selalu diberikan kemenangan oleh Allah, diberikan kekuatan dan keistiqomahan hati. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa awak saya. Bahasa awak saja. Karena Allah itu maha segala-galanya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja. Dan juga titip mohon doakan anak cucu Ibu. Karena abangnya yang ini sudah mendaftar ke Timur Tengah beasiswa. Dan ini nanti dia akan menyusul katanya. Amin. Mohon doanya Bapak Ibu. Karena ambo selalu menyampaikan seperti itu, mohon doanya.
banyak-banyaklah engkau minta doa, kata Rasul. Dari mulut siapa mana tahu doa itu dikabulkan. Begitu Rasul menyampaikan. Nah, jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.